wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Majlis kita Jumat yang lalu, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang 6 komoditi ribawi dan tata cara penjualannya. Keenam komoditi riba itu apa saja jemaah? Coba angkat tangan satu. Terus satu dulu. Nah, terus coba antum dari awal mana tadi? Dari awal. Mas. Terus gandum syair, terus kurma, ya, garam, baik. Rajah sedikit. Ya. Senal ribawiyah. Coba yang belakang yang 6 itu angkat tangan. Ada yang angkat tangan? Coba. Ya. Yakin masalah. Nah, bukan bertanya, ini ditanya malah nanya balik. Baik. Khairan insyaallah. Berarti ada 6 di situ. Asnaf ar-ribawiyah. Nah. Sekarang kita lanjutkan kajian kita. Kita akan bacakan penjelasan Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala atas hadis yang kemarin kita baca. Beliau berkata, "Wal 'amalu 'ala hadza 'inda ahli al-'ilmi la yarawna an yuba'a al-burru bil burri." Dan inilah yang diamalkan di sisi para ulama. Mereka tidak memandang boleh dijual gandum bur dengan gandum bur, illa mithlan bi mithlin, kecuali sama. Asy-syairu bis-syair, gandum syair dengan gandum syair, illa mithlan bi mithlin, kecuali dengan ukuran yang sama. Fa idza ikhtalafa al-asnaf, lalu apabila kemudian komoditi ini lintas berbeda, fala ba'sa an yuba'a mutafadilan, maka tidak mengapa dijual belikan secara lebih, boleh tidak sama. Idza kana yadan biyadin, apabila itu dilakukan dengan cara tangan dengan tangan, yaitu kontan, dengan kontan. Misal berbeda itu adalah kurma dijual dengan emas, berbeda. Kemudian garam dijual dengan albur, itu berbeda. Berbeda simfonnya, komoditinya berbeda. Ketika terjadi persilangan perbedaan penjualan, maka tidak lagi disyaratkan mithlan bimithlin, boleh lebih, dengan syarat idza kana yadan biyadin. Dari itulah kemudian kita boleh membeli dengan uang barang apa saja yang dia selain uang. Boleh kita beli kurma dengan uang meskipun beda nilainya keduanya, karena dia adalah barang yang berbeda simfonnya berbeda. Baik. Wa hadza qaulu aktsari ahli al-ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Dan ini
pendapat kebanyakan ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi dan yang selain mereka, yakni dari kalangan selain sahabat Rasulullah SAW. Wa huwa qaul Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Dan ini adalah pendapat Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawayh. Qala Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, wal hujjatu fi dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil dalam hal ini, yakni bolehnya dijual dengan cara ukuran berbeda apabila berbeda simfonnya, berbeda komoditinya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'us syaira bil burri, silahkan jual gandum syair dengan gandum al-bur kaifa syi'tum, bagaimanapun cara engkau menjualnya, yakni boleh lebih salah satunya. Yadan biadin, tapi dengan cara yang kontan. Ini kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Baik. Sekarang kita lanjut ke bab berikutnya, bab majaa fi sharaf. Bab bahasan tentang as-sharaf. Kita telah selesai membahas hadis Abu Ubadah bin Samit yang dalamnya menjelaskan tentang bahayanya riba al-fadl. Riba al-fadl namanya, yakni menjual komoditi ribawi dengan sesama komoditi ribawi namun dengan jumlah yang lebih. Ini dilarang dalam syariat Islam. Boleh dijual lebih salah satunya, tapi syaratnya harus apa? Satu, harus kontan. Kedua, komoditinya berbeda. Ulangi lagi, boleh dijual dengan mutafadilan, dengan jumlah berbeda, lebih salah satunya dengan dua syarat. Satu, dijual kontan. Kedua, komoditinya berbeda. Misalnya emas dengan kurma, seperti yang tadi ini, gandum syair dengan gandum albur, misalnya garam dengan gandum, ini berbeda-beda, boleh dijual kalau dia berbeda, asalkan dengan yadan biyadin, dengan kontan. Sampai di situ bisa dipahami jemaah? Baik, itu dasarnya, itu dasar ilmu tentang riba. Nah, pengembangannya itu bukan kapasitas kita. Nah, tidak kita kembangkan karena itu masalah rumit. Ilmu jual beli itu bukan ilmu orang awam. Nah, ilmu khas, itu ilmunya orang khusus, kata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Yani ilmu muamalat laisa ilmu al-awam. Ilmu muamalat itu bukan ilmu untuk orang umum, bal huwa ilmu khas. Dia adalah ilmu khusus. Harus banyak dasar yang harus dikuasai, baru orang bisa menyelaminya secara luas. Oleh karena itu, dalam masalah harta kontemporer, dalam masalah jual beli kontemporer, riba yang terjadi di kontemporer, haruslah orang yang ahli yang membicarakannya. Kalau tidak, akan terjadi keributan, dan telah kita ketahui bagaimana contoh masalahnya dalam masalah ini, tentang masalah menentukan dia riba ataukah tidak, sudah sering kita temukan terjadi banyak perbedaan. Contoh misalnya jual beli marketplace, jual makanan lewat online, tiba-tiba datang di rumah, jual beli emas dengan cara online. Ini banyak masalah, dan inilah dasarnya. Inilah dasar pondasi hukumnya hadis Ubadah bin Samit. Untuk pengembangannya itu butuh keahlian yang lebih dalam lagi. Baik. Bab ma jaa fi sharaf. Bab membahas tentang as-sharaf. Biasanya ulama fikih menggabungkan babur riba was sharaf. Bab tentang riba dan as-sharaf. Selalu tergandeng riba dengan sharaf. Sharaf ini bahasan khusus untuk jual beli emas dan perak. Kalau yang tadi sebelumnya itu adalah dasar untuk semua komoditi ribawi, cara menjual belikannya.
Ini lebih khusus lagi, yaitu jual emas dan perak, as-sarf. Dikatakan as-sarf, kata ulama, sarf itu artinya saut, suara. Orang dulu ketika menjual emas dan perak, mereka menimbangnya terlebih dahulu. Ketika diletakkan emas itu di takaran, terjadi bunyi kerenjeng-kerenjeng kayak gitu. Nah, bunyi ini dikatakan dengan sarif. Dari itu kemudian dikatakan sarf. Ini timbangan, ambil uang receh logam dulu kan emas. Kalau ditaruh bunyi enggak? Bunyi kan, trong. Nah, bunyi itu namanya sarif, saut. Artinya mereka tengah memperjualbelikan emas ataupun perak. Nah, disebutlah kemudian as-sarf oleh ulama. Itu asal muasal kata as-sarf, dan ini bahasan khusus. Nah, hadisnya di sini as-sarf adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا حسين بن محمد قال أخبرنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن نافع قال انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد. Imam Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' ini adalah Maula Ibnu Umar. Dulu beliau budak, kemudian dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar. Dari itu dikatakan dia Maula Ibnu Umar. Dulu pernah kita bahas bagaimana hak tentang al-wala. Maula Ibnu Umar ila Abi Sa'id. Jadi saya suatu ketika bersama Abdullah bin Umar pergi menemui Abu Sa'id Al-Khudri. Menemui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, lalu beliau memberikan kepada kami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini haddatsana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Setelah bertemu Nafi' bersama Abdullah bin Umar dengan Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, menyampaikan kepada mereka berdua sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau dengar. Nah, jadi bertemunya sahabat dengan sahabat yang lain banyak dalam riwayat, kadang demi untuk memperjelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang sahabat yang lain tidak sempat hadir di majelis Nabi, dan mereka ingin mendengarnya secara langsung. Mereka temui orang yang hadir di waktu tersebut dan bertanya bagaimana sabda Rasulullah SAW atau bagaimana hukumnya suatu urusan yang pernah mereka dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bentuk perhatian para sahabat terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata dengan itulah kemudian agama ini terjaga. Ada Al-Quran, ada hadis. Hadis ini para sahabatlah yang menjaganya. Maka siapa saja yang merendahkan para sahabat Nabi, siapa saja yang meremehkan sahabat Nabi, tidak mempercayai sahabat Nabi, ya artinya dia sedang merobohkan Islam itu sendiri. Dari itu manhaj aqidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap sahabat itu sangatlah agung. Ditulis dalam kitab-kitab akidah. Di antaranya selamatnya lisan kita dari para sahabat Nabi, dan itulah salah satu ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, menghormati, mengagungkan para sahabat. Berbeda dengan ahli bid'ah seperti Rafidhah, yang mereka tidak menghormati para sahabat, bahkan mereka lebih-lebih lagi mengkafirkan para sahabat, hanya segelintir saja yang tidak kafir menurut mereka. Maka artinya mereka lah kaum yang paling berbahaya. Zahirnya Islam, tapi akidahnya merobohkan Islam itu sendiri. Nauzubillah min dzalik.
sami'athu udhunaya hatani yaqul, kedua telinga saya ini mendengarnya. Ini mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Anis sami'athu udhunaya hatani yaqul, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kedua telinga saya ini, Abu Sa'id berkata kepada Nafi' dan Abdullah bin Umar, kedua telinga saya ini pernah mendengar Nabi bersabda, la tabi'u az-zahaba biz-zahab illa mithlan bimithlin. Jangan kalian jual emas dengan emas, sama-sama emas kalian tukar kecuali dengan yang semisal. Nah, harus semisal kalau ingin ditukar. Tidak boleh lebih dari salah satunya. Tidak boleh lebih timbangannya. Bahkan Allah mengatakan tidak boleh berbeda karatnya. Harus sama. Kalau ini karatnya 25, itu juga karatnya harus 25. Wal fiddata bil fiddati. Dan jangan juga kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan mithlan bimithlin. Ay mutamathilain, mutasawiyain, harus dengan serupa dan sama. Itu makna mithlan bimithlin. Dua kaedahnya, emas dan perak ini kalau hendak ditukar, emas dengan emas, perak dengan perak, harus satu, mithlan bimithlin. Ingat-ingat itu, mithlan bimithlin, mutasawiyain, mutamathilain, sama persis. Wala yushaffu ba'duhu ala ba'd. Janganlah kemudian yushaffu. Nah, bacaannya yushaff bisighatil mudhari' al-majhul. Sighahnya, lafal pengucapannya dengan bentuk fi'il mudhari' yang majhul. Yushaff. La yushaffu. Bukan yashuffu tapi la yushaff. La yushaffu. Ini namanya dabtul hadis. Yani memperjelas harakat dari bacaan hadis. Kalau yang kita tahu kan memperjelas harakat baca Al-Qur'an. Tapi kalau ini sudah mutawatir ya. Tidak membutuhkan ilmu bahasa Arab orang awam untuk bisa membaca Al-Qur'an. Karena dia talaqi ke gurunya. Dan Al-Quran sudah diharakatkan, sudah baku. Begini bacaannya. Tak boleh ini dhammah, ini fathah. Tak boleh ini kasrah, ini dia fathah. Sudah jadi itu. Meskipun antum tidak pergi belajar ilmu nahwu. Dari itu antum bisa kan baca Al-Fatihah pas harakatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ini alhamdu bacaannya dalnya dhammah. Ini ra-nya fathah. Ini dhabt harakat namanya itu. Al-Quran mutawatir sudah. Nah, hadis juga ada. Hadis itu tidak semuanya kitab hadis itu ada harakatnya. Apalagi dulu. Gundul semua. Sehingga yang bisa menelaah dan membacanya adalah penuntut ilmu yang khusus. Bahkan sampai hari ini tidak boleh seorang itu bersandar dengan harakat yang ada di kitab. Kenapa? Karena yang di kitab itu meskipun dia ada harakatnya, kitab hadis itu kadang bisa salah edit. Nah, persentase error itu pasti ada. Namanya juga pekerjaan manusia. Ini ada kitab Sahih Bukhari, Muslim, tidak ada harakatnya, kemudian disuruh edit, kasih harakat ya, dikerjakan sama dia. Namanya manusia, kadang sempurna. Dan sering terjadi. Lalu kemudian orang bersandar kepada buku tersebut. Oh, ini ada harakatnya dia baca. Dia kira dirinya selalu benar dengan membaca itu. Tidak. Anda harus punya ilmu untuk menjamin bahwasanya benar Anda membaca hadis tersebut. Tidak cukup dengan harakat, karena harakat itu tidak bisa dipercaya. Dia bukan orang yang berakal, dia benda mati. Harakatnya misalnya yashufu, dia bilang. Anda baca yashufu, tapi ini yashufu Pak Ustaz. Dia ingin salahkan Ustaz. Ini kaidah yang keliru. Ustaz mah enggak salah, itu tulisan itu yang salah itu. Karena dia salah edit, salah ini. Nah, inilah pentingnya dalam ilmu hadis. Diwajibkan kemudian orang itu harus bisa ilmu nahwu.
sebelum dia bisa menelaah dan membaca hadis, supaya tidak salah dalam membaca. Salah dalam membaca, mengharakatkannya bisa mengakibatkan salah makna. Kalau salah makna, salah harakat, salah makna, hukum bisa berubah. Dan banyak beberapa hukum diperdebatkan oleh ulama lantaran gara-gara harakatnya. Yang ini harakatnya begini menurut dia, ini harakatnya begini menurut dia, berbeda hukum. Contohnya zakatul janin, zakatu ummihi. Sembelihan janin hewan itu cukup dengan sembelihan ibunya. Berbeda pendapat ulama, mana yang jadi khabar, mana yang jadi mubtada. Perbedaan pendapatnya akhirnya mengatakan zakatul janin, zakatu ummihi. Sembelihannya janin itu cukup dengan sembelihan ibunya kalau diterjemahkan. Berarti kalau sembelih kambing ada anaknya di dalam, masih hidup, sembelih atau tidak, menurut dia ya nggak usah disembelih, sudah cukup dengan ibunya, lantaran bacaannya seperti itu. Yang lain mengatakan oh enggak begitu maksudnya, begini bacaannya yang benar. Terjadi perbedaan pendapat hanya gara-gara salah harokat. Hanya gara-gara salah harokat. Dari itu pula kemudian dalam hadis jemaah dilarang seorang itu meriwayatkan hadis dulu di zaman periwayatan dengan makna kecuali dengan syarat tertentu. Yakni tidak boleh dia mengatakan saya dengar hadis dari guru saya yang maknanya tidak dibenarkan. Tidak beralih kepada makna kecuali dia sudah betul-betul ahli dan mengerti maksud apa yang dia dengarkan dari gurunya itu dulu. Riwayah bil makna, harus orangnya kuat hafalannya dan harus faqih, mengerti betul-betul mengerti maksud dari ucapan. Pada asalnya adalah dinukilkan hadis itu sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, persis seperti itu. Seperti ini contohnya, sami'athu udhunaya hatani, kedua telinga saya ini mendengar Nabi bersabda. Bukan lagi dengan makna yang kita baca di sini di hadis ini, itulah yang diucapkan Nabi persis. Nah, bukan lagi makna, bukan lagi kira-kira. Kalau kita kan beda ya, ada kira-kiranya. Tadi saya pengajian kata Ustadz kira-kira gitu, melenceng jauh ternyata kira-kiranya, berubah hukum jadi kira-kira. Apalagi kalau ngajinya tidur nanti keluar kira-kira ya lain lah maknanya, dan itu mengakibatkan apa? Fitnah jadinya kan, jadi fitnah jadinya. Baik, ini fawaid dari kalimat la yushaffu ba'duhu ala ba'd. Yang yushaff fi'il mudhari' tapi yubna 'ala al-majhul, bacaan yushaffu min al-ishfaf artinya at-tafdil. Yani la yushaffu ba'duhu ala ba'd. Tidak boleh sebagiannya dilebihkan dari sebagiannya, emas dan perak itu. Untuk memperkuat makna mithlan bi mithlin. Diperkuat lagi sama Nabi, memperkuat hukumnya, diperkuat ketentuannya, tidak bisa diganggu gugat lagi, sudah sangat jelas, sudah sangat terang benderang. Mithlan bimithlin. Apa maksudnya mithlan bimithlin? La yushaffu ba'duhu ba'dha. Jangan tambah sebagiannya dengan yang lain, dari yang lain, atas yang lain. Tidak boleh lebih ini daripada ini, harus sama. Kalau jual emas sama emas, kalau jual perak sama perak. Wala tabi'u minhu ghaiban binajizin. Dan janganlah kalian menjual dari emas tersebut ghaiban, dalam keadaan emas itu ghaib, tidak ada di majlis. Ghaib artinya sesungguhnya tidak ada di majlis. Kata ulama mengatakan makna lainnya lebih luas. Makna tidak ada itu adalah diakhirkan. Misalnya ini emas saya, sebentar dulu ya saya ambil, masih ada di dalam, tidak boleh. Nah, harus barang-barang hadir. Ini emas hadir di depan, gini. Nggak boleh satu ini emasnya
Binajiz, najiz artinya hadir. Ini sudah ada emas saya hadir. Terus dia bilang, sebentar dulu ya, emasnya tidak gaib kok, ada emasnya. Di mana? Di belakang. Tidak boleh. Belum sah akadnya kalau belum ada emas. Tidak boleh dia bilang, ya udah saya jual, ini mas, pergi terus. Tak ada qabad, tidak ada serah terima. Emas yang satunya tidak ada. Nah, ini makna dari sabda Nabi, la tabi'u minhu ghaiban, tidak ada di majelis atau tertunda kedatangan dari barang tersebut, tidak kontan yang satunya tidak kontan, tidak boleh, apalagi dua-duanya lebih tidak boleh. Dia bilang saya jual emas sekian, itu juga saya jual juga emas sekian, mana emasnya nanti, dua-duanya nggak ada, nggak boleh. Lebih nggak boleh lagi. Yang satu saja tidak boleh, apalagi dua-duanya. Ini makna la tabi'u minhu ghaiban binajiz. Jangan engkau jual emas itu dalam keadaan dia ghaib, tidak ada atau tidak kontan. Nah, ghaib artinya tidak ada atau tidak kontan, tidak ada di majelis, binajizin, dengan emas yang sudah ada di hadapan. Sudah ada. Dari hadis inilah, dari ketentuan inilah kemudian ulama mengatakan syarat paling krusial dalam sharaf itu adalah harus yadan biyadin, harus di majelis kontan, tidak boleh tidak kontan, tidak boleh dihutang. Salah satunya itu maksudnya tidak boleh hutang emas dalam konteks yang seperti ini, emas dengan emas hendak ditukar, tidak boleh dijual, satunya ada, satunya tidak ada di hadapan, dihutang, tidak boleh. Emas dengan emas atau perak dengan perak. Syarat al-qabd, syarat sudah betul-betul kedua-duanya ada di majelis, diterima. Saya sudah terima, dia sudah terima, kontan dibayar dua-duanya, baru sah. Kemudian emas itu ditukar. Baik. Qala Abu Isa, Imam Abu Isa At-Tirmidzi, wa fil bab an Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Abi Hurairah wa Hisham bin Amir wal Bara وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال. Ini hadis banyak sekali yang meriwayatkannya, tapi yang disebutkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dan beliau berkata, wa haditsu Abi Sa'id 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fir riba haditsun hasanun sahih. Dan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri dalam masalah riba as-sarf ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak ada keraguan lagi padanya. Wal amalu ala hadha 'inda ahli ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim illa ma ruwiya 'an Ibnu Abbas. Dan inilah amalan yang para ahli ilmu ada di atasnya dari kalangan para sahabat dan selainnya, illa kecuali ma ruwiya 'an Ibnu Abbas, apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Yani ada riwayat dari Abdullah bin Abbas annahu kana la yara ba'san an yuba'a adh-dhahabu bil-dhahabi mutafadilan wal fiddatu bil fiddati mutafadilan idza kana yadan biyadin. Dari riwayat dari Abdullah bin Abbas, beliau memandang tidak masalah emas dengan emas dijual dengan berbeda ukuran, mutafadilan, satunya lebih, satunya tidak sama ukurannya. Wal fiddatu bil fiddati mutafadilan, perak dengan perak juga mutafadilan, tidak sama ukurannya, ada lebih di antara salah satunya. Apabila yadan biyadin, kalau dijual dengan cara kontan di majelis boleh. Nah,
Qala innamar riba fin nasi'ah. Sungguhnya riba dalam komoditi yang 6 ini hanya ada bentuknya kalau bentuknya nasi'ah, yakni tidak kontan. Salah satu terpisah, emas dengan emas, tapi nasi'ah. Yang tadi itu la tabi'u ghaiban binajiz, yakni emasnya hadir, yang satunya yang akan menjual, nanti belakangan datang emasnya. Nasi'ah artinya datang belakangan, mundur. Kehadiran emasnya mundur, tidak langsung di majelis. Ini kata Ibnu Abbas, jamaah. Nah, dan hal ini sudah populer. Bahwasanya ada riwayat dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan tidak ada riba al-fadl. Tidak ada riba al-fadl. Tidak dianggap riba kalau bentuknya itu salah satunya ada yang lebih. Asalkan dijual kontan lebih salah satunya, tidak riba menurut beliau. Itu bukan riba. Kecuali kalau bentuknya tidak kontan, salah satu emasnya datang belakangan, terhutang. Tapi pendapat ini kemudian tidak bisa menjadi sandaran, karena para ulama menolaknya, karena ada hadis yang sahih. Nah, ini yang harus dipahami. Muncul kemudian, manakah yang akan kita ambil? Ada hadis yang sahih, yang sharih. Sharih itu artinya jelas, konten pesan dari hadis itu jelas, larangannya jelas, petunjuknya jelas, perintahnya. Lalu kemudian ada sahabat yang tidak mengamalkannya, tidak mengambilnya. Mana yang mau diambil? Pendapat sahabat atau hadis itu? Ini contohnya. Nah, para ulama meninggalkan pendapat Abdullah bin Abbas karena bertolak belakang dengan apa? Dengan hadis yang sahih, hadis yang sharih, dan semua sahabat juga berpahaman seperti yang ada dalam hadis tersebut. Dalam hal ini tidak boleh orang berkata pemahaman sahabat, tapi tidak boleh. Pemahaman sahabat itu diambil selama tidak ada sahabat lain yang bertentangan dengan pendapat dia dan tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, yang sharih. Ini penting antum tahu. Sering antum dengar dengan pemahaman para sahabat, pemahaman salaf. Salaf itu sahabat maksudnya, pemahamannya diambil, betul. Secara umum begitu. Tapi ketika masuk ke dalam rincian masalah, terjadi di situ banyak rincian di sisi ulama, yang intinya yang tadi, selama sahabat itu tidak ada yang menentang pendapatnya, barulah dikatakan sebagai pemahaman salaf. Tapi kalau sahabatnya berbeda pendapat sahabat yang A itu begini, pendapat sahabat yang B itu begini, dalam hal ini tidak ada kesepakatan. Dua-duanya pemahaman salaf tapi berbeda. Yang mana yang diambil? Yang diambillah yang mendekati kepada Al-Quran dan Sunnah. Paham Tom? Nah, jadi jargon kita yang mengatakan dengan pemahaman salafus saleh seperti itu rinciannya. Nah, pemahaman salafus saleh itu maksudnya adalah kesepakatan para sahabat. Kalau ternyata sahabat berbeda pendapat dalam satu masalah, itu lain lagi, tidak dikatakan sebagai fahmus salaf, pemahaman salaf. Tapi dicarikan kemudian jalan tengahnya oleh ulama, dan ulama telah membuat garisan, tidak boleh keluar dari salah satu pendapat. Kalau ada dua sahabat berbeda pendapat, orang yang datang belakangan setelah sahabat tidak boleh dia menciptakan pendapat baru, tidak mengambil salah satu dari pendapat sahabat tersebut. Ya, gamblangnya ya Anda siapa? Datang belakangan membuat pendapat baru, sementara masalah itu masalah yang sama. Sahabat lebih alim dulu, mereka hanya dua pendapatnya, yang ini A, yang ini B, hanya itu. Datang orang belakangan, saya C.
Ya Anda siapa? Kan begitu. Anda harus pilih salah satunya, imma A atau imma B, sesuai dengan kedekatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh misalnya masalah hijamah ketika Ramadan. Berbeda sahabat, ada yang bilang batal puasa, ada yang bilang tidak batal puasa. Dalam masalah seperti ini kemudian yang mana pemahaman sahabat kalau begitu? Yang berbeda. Pilih salah satunya. Bagaimana cara kita milih? Wong kita tidak alim, ikuti ulama mazhab. Kata Imam Ahmad bin Hanbal ini, ya sudah ikuti. Kata Imam Syafi'i ini, ya ikuti. Sudah jadi dia. Tidak ada yang baru. Tidak boleh orang datang belakangan pendapat ketiga ini yang menurut saya. Adalah ya juz. Tidak boleh. Ulangi lagi, pemahaman salaf itu adalah yang disepakati semua oleh para sahabat. Tidak ada satupun yang mengingkarinya. Kompak, seragam pendapatnya satu dalam masalah itu. Itulah pemahaman salafus saleh. Kalau diselisihi kita keluar dari koridor ahlus sunnah wal jamaah. Nah, baik, sudah azan ya. Silakan azan. Baik, kita lanjutkan dulu di sini perkataan dari Imam At-Tirmidzi yang menceritakan tentang pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan tidak ada riba dalam al-fadl. Orang tukar emas dengan emas, lebih salah satunya, asalkan dia kontan satu majlis, bukan riba. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Abdullah bin Abbas beberapa tahun berpegang dengan pendapat tersebut. Nah, berpegang kepada pendapat tersebut. Yang riba adalah kalau nasi'ah. Kalau penjualannya itu ada yang tidak kontan salah satunya. Emas dengan emas, itu saja riba yang ada pada emas dan perak menurut beliau. Yang bentuknya nasi'ah yang tidak kontan. Kemudian ditemuilah Abdullah bin Abbas oleh Abu Sa'id Al-Khudri, rawi hadis yang kita baca ini. Saya dengar engkau berfatwa seperti ini. Oh iya, itu yang saya pahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar dengan telinga saya langsung begini. Langsung Abdullah bin Abbas berkata, astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya bertaubat dari pendapat saya. Intinya berarti Abdullah bin Abbas telah rujuk dari pendapat tersebut. Kalau sudah rujuk, maka tidak boleh lagi kita ungkit, kita sandarkan kemudian mengatakan tidak ada riba dalam al-fadl menurut Ibnu Abbas. Itu tidak boleh lagi, karena sudah ada riwayat yang sahih beliau rujuk dari pendapat tersebut. Yang menarik di sini itu adalah sebab kenapa beliau berbeda pendapat dengan semua sahabat. Apa sebabnya? Sebab yang paling menonjol adalah tidak sampai kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah kemudian ditulis oleh ulama, kenapa terjadi perbedaan pendapat ulama para sahabat dari dulu sampai hari ini. Salah satu sebabnya ialah belum sampai kepada dirinya riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait persoalan tersebut. Jangan bayangkan seperti hari ini ada internet yang mungkin orang berkata, masa tidak tahu? Itu nggak ada itu. Tidak tahu itu manusiawi. Tidak sampai kepadanya. Banyak sahabat yang tidak sampai kepadanya hadis. Dan bahkan ditetapkan oleh ulama, tidak ada hadis Nabi itu berkumpul pada satu orang. Maksudnya semua sabda Nabi itu ada pada dirinya, berkumpul tidak ada. Dari itu dibukukan oleh ulama. Abu Hurairah sekian hadisnya, di mana sekian hadis ini tidak ada pada hadisnya Aisyah.
Ummul Mukminin Umar bin Khattab, sekian hadisnya, di mana beliau juga tidak mendengar hadis yang ada di Abu Hurairah. Saling melengkapi, tidak ada yang sempurna. Apa pelajarannya? Jika para sahabat seperti itu jemaah, apalagi sekelas ustaz. Apalagi sekelas ustaz. Karena ada oknum kalau sudah cinta dengan ustaz, dia menganggap ustaz itu sempurna, semua dia tahu. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berguru ke Imam Malik, yang dia gurukan apa? Hadis Al-Muwatta. Dulu nggak punya dia. Setelah Imam Syafi'i datang imam yang lain, lebih banyak lagi hadisnya. Imam Ahmad bin Hanbal. Dari Imam Syafi'i ditanya, kalau Imam Syafi'i berkata kalau hadis Imam Ahmad. Belum datang lagi yang lebih sahih, datang Imam Bukhari ini sahih semua. Saling melengkapi ulama itu. Itu hadis. Belum lagi yang turun masalah yang lain, misalnya masalah bahasa. Bahasa Arab itu sangat luas. Kata Imam Syafi'i, la yuhituhu ilal anbiya. Bahasa Arab itu tidak ada yang menguasainya kecuali Nabi. Saking luasnya. Dari itu tidak ada satu orang dikatakan dia ahlinya bahasa, mengetahui semuanya, tidak ada itu. Nah, dari itu kita disuruh banyak berguru ke ini, berguru ke itu. Semakin banyak guru kita, diharapkan semakin banyak kita punya ilmu. Dari itu kita bersikap insaf jadinya. Nah, ini pelajaran dari rujuknya Abdullah bin Abbas. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Raja'tu an hadza. Saya beristighfar kepada Allah, saya tidak lagi berkata seperti itu, menunjukkan insafnya para sahabat. Sahabat Nabi, salafus salih, para ulama itu kalau ditunjukkan kekurangannya, dia terima. Oh iya, ini sahabat Nabi juga, dia dengar dari Nabi SAW. Saya tidak dengar itu, saya terima. Harusnya juga begitu kita. Oh saya tidak tahu itu, saya dengar dari si fulan, Masya Allah, alhamdulillah dapat faedah. Saya dapat dengar dari kawan, alhamdulillah dapat faedah. Ini manhaj salaf dalam menuntut ilmu dan insafnya mereka dalam menerima dan tawadhu'nya para sahabat. Abdullah bin Abbas juga diriwayatkan beliau membolehkan mut'ah. Nah, ada riwayat Abdullah bin Abbas itu membolehkan mut'ah. Rujuknya Abdullah bin Abbas mengatakan mut'ah itu haram, diperdebatkan oleh ulama. Benar rujuk atau tidak. Mut'ah dulu dibolehkan di awal Islam dengan tujuan tertentu. Para sahabat pergi berperang jauh dari istrinya berbulan-bulan. Laki-laki normal butuh kepada istrinya. Tidak ada jalan, yang ada ya sudah menikah saja, mut'ah di situ. Kemudian diturunkan keharamannya sampai hari kiamat. Ada hadis keharamannya sampai hari kiamat. Tapi Abdullah bin Abbas riwayatkan rujuk, tapi rujuknya diperdebatkan. Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Nah, itu contoh, salah satu contoh. Baik. Adapun masalah kontemporer, maka tidak boleh orang beli emas dengan cara tidak kontan, karena masuk ke dalam sarf. Artinya ketika orang itu mau beli emas di hari ini, dia sedang menukar emas dengan emas, karena uang sudah diartikan semisal dengan emas. Dulu kita pernah jelaskan penjelasan yang kemarin. Emas itu ada dua pendapat kan? Disebutkan ada yang secara zahir dia mengatakan ya sudah emas saja berarti. Kelompok kedua ulama ada yang mengatakan terbuka untuk dikias.
Kalau terbuta untuk dikiaskan, ilahnya apa? Penghubungnya apa dengan yang selain emas sehingga sama hukumnya dengan emas? Dikatakan oleh ulama ats-tsamaniyah. Ats-tsamaniyah itu adalah sama-sama menjadi patokan harga. Sesuatu yang berharga, nilai patokan harga. Emas patokan harga dulu. Orang beli apa-apa dengan emas di zaman Nabi, dinar, dirham. Sekarang patokannya apa? Uang. Berarti ketika orang membeli emas, dia setengah menukar emas dengan emas. Bagaimana caranya? Harus dengan dan biadin, kontan di tempat. Tidak boleh diakhirkan. Tidak boleh dia bilang saya beli emas nih uangnya 100.000 transfer, emasnya mana? Nanti. Tidak boleh. Nasi'ah namanya itu. Kalau dia lakukan itu jatuh kepada riba nasi'ah. Kemarin beliau bertanya, itu dalam dunia ekonomi itu bagi apa hikmahnya, kenapa diharamkan? Tidak tahu kita hikmahnya. Dan ini yang kemudian tidak diimani oleh orang kafir, dari itu dia melanggarnya. Orang ekonomi barat, apa itu, nggak ada masalah itu kan. Yang penting kan uangnya nyampe nanti gitu. Tidak, ini hukum Allah tapi. Nabi bersabda seperti itu. Harus kontan. Jangan ditunda. Jangan bilang ini uang, emasnya mana? Besok pagi, ya nggak boleh, nggak sah. Kalau dijalankan langsung namanya riba nasi'ah. Besok dia ambil emasnya ke rumahnya. Tidak ada yang nangkap antum, polisi nggak akan tangkap antum. Antum tidak melanggar hukum positif, melanggar hukum syariat. Anda tidak melanggar tetangga Anda, tapi hukum Allah adalah langgar. Jatuh ke riba nasi'ah namanya. Ada salah satu dari komoditinya ini dibayar belakangan. Fahimtum jami'an? Taib. Ya. Inilah syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan atas hambanya sebagai ujian untuk kita, sebagai ujian untuk manusia, bersabar ataukah tidak, taat ataukah tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.